Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Gizi 5D mata kuliah Pendidikan Gizi dengan saya Hidayatul Rahman dan kedua teman saya Devi Silvia Rahayu dan Foni Marcella akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan dan gizi. Faktor yang mempengaruhi kesehatan. Sebagai petugas kesehatan yang melaksanakan tugas sebagai penyuluh ataupun penyidik, harus memahami tentang apa itu konsep sehat. Di samping itu, seorang petugas kesehatan juga harus memahami beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Menurut Bloom, dalam teorinya menjelaskan ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Yang pertama yaitu faktor keturunan, yang kedua faktor fasilitas kesehatan, yang ketiga faktor perilaku, dan yang terakhir yang keempat yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan. Menurut Bloom, pada tahun 1974 ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Yang pertama adalah keturunan, yaitu faktor genetik dan struktur tubuh serta penyakit tertentu yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya atau keturunannya. Misal hal ini yaitu penyakit seperti hemofilia, buta warna, dan ayan. Kemudian faktor yang kedua adalah fasilitas kesehatan, meliputi lokasi, tenaga kesehatan, dan pemanfaatan. Lokasi terkait dengan kemudahan akses oleh masyarakat. Biasanya fasilitas kesehatan yang lokasinya berada di perkotaan, fasilitasnya itu lebih baik daripada fasilitas kesehatan yang ada di desa. Kemudian tenaga kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tersebut cukup memadai atau tidak. Misal di puskesmas setidaknya harus ada ahli gizinya. Kemudian pemanfaatan. Setelah masyarakat mengetahui adanya fasilitas kesehatan seperti puskesmas, maka masyarakat tersebut mau memanfaatkan fasilitas tersebut atau tidak. Kadang-kadang di daerah desa yang terpencil itu masyarakat masih enggan untuk datang ke puskesmas yang biasanya masih memanfaatkan untuk menggunakan dukun. Kemudian yang ketiga adalah faktor perilaku. Nah, peranan perilaku terhadap timbulnya masalah kesehatan itu juga sudah banyak dibicarakan oleh para ahli. Jenis perilaku ini ada 2 macam. Yang pertama adalah perilaku positif, yang kedua adalah perilaku negatif. Nah, perilaku positif ini tingkah laku yang baik yang mendorong timbulnya derajat kesehatan yang optimal. Misalnya makan 3 kali sehari, kemudian makan dengan prinsip gizi seimbang. Kemudian perilaku negatif artinya tingkah laku buruk yang dapat menghambat tercapainya derajat kesehatan yang optimal. Misalnya pada ibu menyusui agar memberikan ASI eksklusif, tetapi malah memberikan susu formula. Kemudian pada daerah tertentu yang memiliki pantangan terhadap makanan tertentu yang tidak sesuai dengan konsep ilmu gizi. Kemudian yang terakhir adalah faktor lingkungan. Ada 4 faktor lingkungan yang paling berpengaruh besar terhadap derajat kesehatan. Yang pertama adalah lingkungan biologi, seperti bakteri, virus, lalat, dan lain-lain organisme yang ada di sekitar manusia. Kemudian lingkungan fisik, seperti pencemaran air, tanah, dan udara dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Kemudian lingkungan ekonomi. Nah, strata ekonomi masyarakat kita dapat dilihat dari pendapatan. Masyarakat dengan strata ekonomi rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan pada dasarnya, sehingga penyakit seperti infeksi, gizi kurang itu kerap sekali terjadi. Sedangkan untuk masyarakat dengan strata ekonomi baik, penyakit yang umumnya diderita yaitu diabetes mellitus, jantung, dan penyakit ginjal. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan mental, sosial, atau budaya. Faktor mental, kesehatan tidak hanya masalah fisik saja, tetapi juga menyangkut masalah rohani. Masalah sosial dan budaya seperti gotong royong membersihkan lingkungan juga sangat menguntungkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih
dan sehat. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi masalah gizi. Jadi, masalah gizi mempunyai banyak faktor, dan faktor tersebut saling berkaitan dengan satu dan yang lainnya. UNICEF 1998 menggambarkan faktor yang mempengaruhi masalah gizi, diantaranya yang pertama, penyebab langsung, yaitu asupan gizi dan penyakit infeksi. Yang kedua adalah penyebab tak langsungnya, yaitu ketersediaan pangan tingkat rumah tangga, lalu perilaku atau asuhan ibu dan anak, lalu pelayanan kesehatan dan lingkungan. Yang ketiga adalah masalah utama, yang terdiri dari kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan, dan kesempatan kerja. Yang keempat adalah masalah dasar. Masalah dasar tersebut diantaranya krisis politik dan ekonomi. Jadi, dalam pembangunan jangka panjang kedua, Indonesia menghadapi masalah gizi ganda, yang artinya di satu sisi kita menghadapi masalah gizi kurang yang belum teratasi, tetapi di sisi lain muncul lagi masalah gizi lebih yang terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Masalah gizi kurang erat kaitannya dengan masalah kemiskinan, sehingga pemikiran yang menyeluruh dan tuntas mengenai penanggulangan masalah gizi kurang harus merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan. Sementara itu, masalah gizi lebih sering dihubungkan dengan penyakit kemakmuran atau disease of affluency. Ketika terjadi konsumsi zat gizi, khususnya lemak, secara berlebihan, dan masyarakat strata ini kecenderung mengkonsumsi makanan dengan pola makan ala barat. Seperti itu. Lalu masuk ke materi model pendekatan untuk mempelajari pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap kebiasaan makan. Menurut Joko Susanto dan kawan-kawan telah mengungkapkan bahwa model pendekatan untuk mempelajari konsep ini atau pengaruh sosial budaya terhadap kebiasaan makan dapat dilihat pada tabel yang tertera. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama, apa yang dipikirkan atau diketahui ataupun dirasakan mengenai persepsi makanan pokok tersebut yang ada di lingkungan mereka. Yang kedua, apa yang dilakukan atau dipraktikkan mengapa orang-orang memakan makanan pokok tersebut. Yang ketiga, lingkungan ekonomi, bagaimana penghasilan mereka di sana, orang-orang di sana, lalu apa yang mereka makan dari gaji yang mereka dapat. Yang ketiga, lingkungan kependudukan, bagaimana faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pola kebiasaan makan di sana. Lalu yang keempat, lingkungan ekologi atau lingkungan penghubung antara ketersediaan makanan pokok. Jadi semua itu menggabung membuat suatu kesimpulan tentang kebiasaan makanan pokok masyarakat, keluarga, atau individu yang menimbulkan suatu konsep pola konsumsi makanan pokok di sekitar masyarakat ataupun individu. Begitu. Demikian presentasi dari kelompok 2. Barangkali ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang masih membingungkan, kami membuka sesi pertanyaan dengan 3 penanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.